Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Adrianus Pasasa. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini saya rindu menyampaikannya seperti yang kita sudah dengar khotbah-khotbah di gereja tentang kehidupan seorang Kristen itu seperti apa, ya. Coba kita lihat, belajar dari satu tokoh Alkitab ya. Saya masih di bacaan saya sekarang masuk Tawarik, jadi masih di Raja-Raja, dua Raja-Raja. Coba kita lihat di kisah seorang raja yang bernama Yosia. Yosia ini sangat luar biasa di mata Tuhan ya. Jadi saya coba beri tema pada pagi hari ini, pembaharuan yang berangkat dari firman Tuhan. Ya, pembaharuan yang berangkat dari firman Tuhan. Nah, kita akan lihat di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 dan 2. Coba kita belajar dari seorang raja yang bernama Yosia, bagaimana dia melakukan pembaharuan di tengah-tengah bangsa Israel ya, khususnya di dua suku itu ya, suku Yehuda ya di Yerusalem, karena pada saat itu yang 10 suku sudah dibuang ke Asyur, jadi tinggal 2 suku lagi yang masih ada di Yerusalem. Nah, coba kita akan lihat apa yang dia lakukan ya, walaupun raja-raja sebelumnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi dia melakukan suatu pembaharuan yang sangat dipuji oleh Tuhan ya, sangat dipuji oleh Tuhan. Saya kira pembaharuan, bicara tentang pembaharuan artinya ada sesuatu yang salah, itu ada sesuatu yang salah. Misalnya bangsa ini ketika zaman reformasi dulu, zaman Soeharto ya, ada sesuatu yang salah sehingga mahasiswa harus turun ke jalan untuk melakukan tuntutan untuk terjadinya pembaharuan atau perubahan-perubahan. Nah, saya kira kalau kita lihat banyak terjadi demo-demo ya, banyak tuntutannya. Saya kira banyak orang yang ingin melakukan pembaharuan yang dianggap ya suatu pelanggaran atau sesuatu yang tidak lagi pada relnya. Nah, tentu bangsa Israel yang khususnya yang 2 suku pada saat itu yang mereka belum dibuang ke pembuangan. Nah, ketika zaman Raja Yosia, dia ingin melakukan pembaharuan ya, dan dimulai dari mana? Dari firman Tuhan yang ditemukan kembali. Berarti selama sebelum dia jadi raja itu firman Tuhan itu tidak ada ya. Dikatakan kalau tidak ada firman Tuhan maka liarlah manusia ya, liarlah manusia yang mengatur kita, yang mengatur hidup kita, yang bisa membuat terjadinya pembaharuan di dalam hidup saudara dan saya adalah ketika ada firman Tuhan di dalam diri kita ya. Makanya dikatakan yang kita lawan sebenarnya bukan darah dan daging, bukan yang kelihatan, tapi penguasa-penguasa di udara. Penguasa-penguasa di udara itu ada artinya apa? Roh-roh yang tidak kelihatan yang bisa masuk di dalam pikiran kita, yang membuat kita bisa jatuh di hadapan Tuhan ya. Bukan darah dan daging, bukan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan gampang dilawan, tapi yang tidak kelihatan ya. Makanya dikatakan firman Tuhan, pakaikanlah apa? Ketopong, berbaju sirakan kebenaran, pedang roh, itu firman Tuhan, supaya kamu bisa melawan ya. Nah, jadi banyak zaman sekarang anak-anak Tuhan jatuh ya karena dihantam sama bukan roh dan darah dan daging, tapi penguasa di udara ya. Jadi pada pagi hari ini coba kita lihat, jadi katakan pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Coba kita baca sama-sama di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Setelah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem.
para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Artinya apa? Yosia berangkat untuk melakukan pembaharuan di tengah-tengah dua suku itu. Tidak berangkat dari pikirannya sendiri, tidak berangkat dari rencana sendiri, tidak berangkat dari rancangan-rancangannya, kekuatannya, tapi dia berangkat dari firman Tuhan yang ditemukan di mana? Di bait Allah. Mungkin selama ini raja-raja sebelumnya mereka nggak hidup lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi di zaman Yosia ketika ditemukan kitab perjanjian di rumah Tuhan, itu yang dipakai berangkat dari situ untuk kembali melakukan pembaharuan di tengah-tengah bangsa itu. Nah, coba kita lihat di situ tidak hanya Yosia yang mau terjadi pembaharuan, tapi semua dikatakan semua sepakat untuk kembali melakukan firman Tuhan. Ya. Semua sepakat. Ya, mungkin pada saat itu banyak yang jatuh di dalam dosa penyembahan berhala paling banyak, dosa persinahan mungkin, dosa kebohongan, kemunafikan, banyak yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel sebelum Yosia. Ya, kalau kita baca kisah raja-raja sebelum Yosia jadi raja, raja itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dikatakan ditemukan kembali, berarti mungkin saja firman Tuhan itu bukan lagi menjadi pedoman di dalam hidup mereka. Ya. Padahal firman itu adalah perjanjian mereka dengan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya. Firman yang kita pegang, Alkitab yang kita pegang itu perjanjian kita dengan Tuhan. Ketika kamu membaca firman itu, bukan sekedar kamu baca, tapi kamu sedang berbicara dengan Allah, dan Allah bicara dengan kamu. Kalau kamu buka hatimu dan firman itu menjamah hatimu, maka akan terjadi perubahan di dalam dirimu. Ya. Firman yang bisa mengubahkan orang. Sejahat-jahatnya orang. Coba kamu lihat banyak hamba Tuhan, banyak tato di dalam tubuhnya. Latar belakang mereka apa? Dari brengsek. Tapi ketika mereka membaca firman Tuhan, firman itu mengubahkan hidup mereka. Dan saya sangat percaya di Pondok Asada, tiap hari kamu baca firman 5 pasal, harusnya firman itu mengubahkan hidupmu. Raja Yosia melihat keadaan bangsanya, dan dia mulai melakukan pembaharuan ketika menemukan firman itu kembali. Ya, saya katakan, mungkin kita anggap biasa kecil. Hidupmu akan diberkati, hidup keluargamu akan diberkati ketika engkau memulai takut akan Tuhan. Ya. Ya. Jadi kembali ke sini. Tidak hanya Yosia yang sepakat untuk melakukan perubahan, tapi semua. Tadi kita baca mulai dari apa? Mulai dikatakan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan semua orang awam, ya, dari yang kecil sampai yang besar, mereka sepakat. Ya, semua sepakat untuk kembali melakukan firman Tuhan. Ya, seluruh rakyat mendukung. Ya, kalau kita mau adakan perubahan di dalam PAS, semua harus sepakat, semua harus setuju. Gak bisa hanya pemimpinmu yang mau merubah, tapi kamunya gak mau berubah. Susah, tidak bisa. Ya, harus ada unity dari dulu kita dengungkan, unity, kesatuan. Gak bisa kita jalan dengan pikiran kita sendiri. Ya, tapi ada pemimpinmu. Coba lihat, kamu di YouTube lah, lihat domba. Domba itu kalau gembalanya di depan, domba hanya nurut di belakang, dan yang nurut di belakang tidak akan hilang. Ya, tidak akan tersesat. Ya, pasti sampai tujuan yang dibawa oleh Tuhan. Ya, sama kalau kita di PAS. Ya, sebenarnya kalau saya pikir tugas kami itu hanya sampai selesai SMK. Ngapain mikirin lagi untuk ya pokoknya itu selesai. Kenapa harus mikirin lagi untuk kuliah? Mikirin lagi. Kenapa mikirin lagi yang sudah selesai kok masih memikirin?
Tapi kadang kita dibutakan oleh sesuatu sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan orang, kebaikan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 3. Selanjutnya di bawah, coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Ya, saya katakan ketika kamu ikut camp Boys and Action, Boys in Action. Nah, di acara terakhir, kalau saya nggak salah, ada selembar kertas yang ada yang bacakan di depan, kemudian yang lain mengikuti. Kami berjanji, itu janjimu kepada Tuhan. Ya. Salah satu isi dalam perjanjian itu untuk laki-laki sepanjang apa? Masih ingat? Salah satunya apa itu? Menjaga apa? Keperjakaan. Kalau perempuan? Menjaga keperawanan. Menjaga keperawanan. Itu janjimu sama siapa? Panitia. Tapi itu janjimu sama Tuhan. Ingat, kalau saya dulu sebelum saya mengenal, benar-benar mengenal Tuhan, saya anggap biasa. Tapi setelah saya baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ya, tambah saya sekolah, saya renungkan, oh ya, setiap perbuatan yang melanggar itu ada konsekuensinya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh bertobat, datang di hadapan Tuhan. Kita katakan upah dosa adalah maut. Bukan mati langsung, kamu berbuat dosa langsung mati. Berkatmu dimatikan Tuhan. Masa depanmu dimatikan Tuhan. Jalanmu selalu ditutup Tuhan. Lalu bagaimana solusinya? Kamu tidak mau bertobat tetap di situ, ya itu tetap jalanmu. Tapi ketika kau datang nangis seperti Hizkia itu yang kita bahas, waktu saya bahas, Hizkia dengan sangat dia datang menangis di hadapan Tuhan. Coba bayangkan kalau zamannya Hizkia bilang apa pesan-pesan terakhirmu, karena dia melakukan pelanggaran kan sama Tuhan. Pesan terakhirmu, sampaikan pesan terakhirmu, kamu akan mati, kamu tidak akan sembuh. Tapi dia berbalik ke tembok dan dikatakan dia dengan sungguh-sungguh menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan malah kasih bonus lagi kan. Bonus apa? Umur yang ditambah 15 tahun. Ya. Saya tidak tahu di antara kita dosa apa yang kita lakukan. Dosa pikiran banyak yang kita lakukan. Ya. Tapi kembali kau mau terlarut di dalam dosa itu dan setan akan ya, ayo kamu terus lawan terus misalnya. Nah, itu kesenangannya. Akhirnya kamu terhilang. Ya. Terhilang. Ya. Mungkin kamu dapat kerjaan tapi firman Tuhan katakan kamu dapat tapi seperti menguap. Tidak ada. Mungkin hanya kamu pakai untuk minum-minum, pakai untuk judi, pakai untuk yang lain. Ya. Nah ini. Ingat bahwa ketika bangsa Israel di bawah pemimpinan Yosia kembali back to Bible, kembali ke Alkitab, kembali ke firman Tuhan, dan mereka lakukan firman itu, dikatakan dengan segenap hati, bukan asal, ya, bukan hanya menyesal, tapi dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, ya, artinya hati dengan jiwa, pikiran dengan ini. Banyak orang nggak berhasil kan hanya di sini, nggak sampai ke sini, ya. Makanya saya katakan perjalanan paling jauh itu bagaimana membawa isi ini ke sini, ke hati. Ya. Nah,
Jadi mereka lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Apa yang harus dilakukan? Apa yang mereka lakukan? Coba kita lihat di ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam di tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang Kidron, dan diangkatnya abunya. Ya, coba bayangkan, di dalam rumah Tuhan bukan lagi dipakai untuk menyembah Tuhan, tapi dipakai untuk apa? Baal, untuk diri sendiri. Mungkin dipakai kalau zaman sekarang gereja bukan lagi untuk menyembah Tuhan, ya, tapi dipakai apa? Untuk bisnis, untuk apa dan lain sebagainya. Udah salah besar, ya. Nah, itu yang terjadi sebelum Raja Yosia. Akhirnya Raja Yosia rubah semua, kembali ke Alkitab, kembali kepada firman Tuhan, ya. Dipas mungkin kita melempem semuanya. Akhirnya apa? Berkat tertutup, apa semua tertutup. Ya, yang ada susah. Ayo kita sepakat kembali ke firman Tuhan. Nyalakan kembali rohmu untuk menyembah Tuhan. Ya, kalau kamu yang sudah jatuh, kembali bertobat, datang kepada Tuhan. Ya, jangan diulangi lagi. Ya, seperti perempuan yang berzina, datang kepada Tuhan Yesus. Kita semua manusia berdosa. Tapi Tuhan bilang, dosamu sudah diampuni, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya kira sepanjang Alkitab itu tidak ada yang menceritakan bahwa perempuan itu jatuh kembali ke dalam dosa. Ya, ini Raja 23 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di rumah Tuhan. Jadi semua yang tidak menyenangkan hati Tuhan disikat semua sama Yosia, ya, disingkirkan semua, dihancurkan semua. Ya, mereka hanya terpaut hatinya kepada Tuhan. Ya, kalau kita semua yang ada di Pondok Asarel ini hatimu terpaut semua sama Tuhan. Ya. Kalau kau sungguh-sungguh benih ilahi ada di dalam dirimu, ketika ada benih ilahi di dalam dirimu, ya, kau tidak akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Apalagi kau seorang pelayan Tuhan. Kamu seorang pelayan Tuhan. Sini semua kan pelayan Tuhan. Kamu jadi WL, kamu jadi pembawa firman. Baru kamu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya dikatakan kalau kamu baca di kitab Wahyu, yang dihakimi nanti pertama itu dalam rumah Tuhan, kan? Bukan di luar, tapi dalam rumah Tuhan. Coba kamu belajar dari kisah Israel ketika bangsa Israel dibawa dari tanah Mesir. Nah, kenapa dihabisin di padang gurun? Tuhan nggak sayang. Coba secara logika, ngapain dia selamatkan? Kenapa dihabisin di padang gurun? Karena nggak nurut. Berarti Tuhan mau membentuk benar-benar orang yang akan dipakai oleh Tuhan, ya kan? Dipakai Tuhan itu tidak harus kamu jadi pendeta, tidak harus jadi kamu bekerja diberkati Tuhan, kamu bisa memberkati orang. Itu sudah dipakai Tuhan. Ya. Kamu jadi pemerintahan, kamu jujur di sana, kamu sudah dipakai oleh Tuhan. Ya. Bagaimana Tuhan mau perlancar semuanya ketika kita melawan Tuhan? Ya. Kembali Yosia mengadakan pembaharuan, berangkat semua dari firman Tuhan. Gak bisa kita berangkat dari kekuatan kita, hancur saya bilang. Ya, mungkin kelihatan berhasil, tapi sebenarnya akan hancur. Tapi ketika kau berangkat dari firman Tuhan, walaupun kelihatan terseok-seok, tapi endingnya kau akan melihat dan engkau akan berkata, praise the Lord, engkau luar biasa Tuhan. Ya.
Saya sudah alami. Saya bisa bicara karena saya sudah alami. Ya. Oke. Kemarin saya ketemu, saya bangga melihat anak-anak mahasiswa ketika mereka sudah bekerja, mereka menikah bahagia, mau merintis pelayanan, waduh senang lihat ya. Nah, saya juga ditelepon orang tua, mana ini anakku ini kok dari, kenapa sih udah berkali-kali jatuh tapi kok gitu-gitu lagi ya, kapan lagi Tuhan mau apain lagi? Ya, sabar ya, tidak jauh ya. Saya katakan musuh kita itu bukan orang jauh, orang dekat. Bisa anak sendiri, bisa istri kita, bisa suami kita ya. Banyak orang cerai apa? Karena suaminya selingkuh kan, istrinya selingkuh ya. Jadi musuh itu tidak jauh-jauh yang dipakai Tuhan. Dan semakin tinggi suatu pohon, saya katakan tantangannya akan semakin ya. Apakah kita mampu atau tidak, kembali apakah ada firman di dalam diri kita ya. Itu nggak ada jimat-jimat lain lah, firman. Pelayanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan pada zaman Yosia itu disingkirkan semua ya. Pelayan-pelayan, dikatakan pelayan-pelayan yang masih ke Baal, yang tidak menyembah kepada Tuhan, disingkirkan semua, dihancurkan semua ya. Nah, apa yang menjadi penghalang dalam diri kita, apa yang menjadi berhala di dalam diri kita? Pikiran kita ya, keinginan kita. Itu singkirkan semua yang menjadi penghalang untuk kita sampai kepada Tuhan ya. Nah, coba kita lihat di dalam ayat 5, 2 Raja-Raja 23 ayat 5. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban yang Baal untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara. Ini semua tidak ya. Jadi pelayan-pelayan yang tidak tertuju kepada Tuhan disingkirkan semua ya. Pembaharuan berangkat dari firman Tuhan. Firman Tuhan katakan ya, jangan ada Allah lain padamu ya. Disingkirkan semua. Jadi pelayan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya, jangan melayani di rumah Tuhan, karena itu akan membelokkan nanti jemaat, akan membelokkan penyembahan jemaat, bukan lagi kepada Tuhan tapi kepada Baal ya. Sama kalau kalian dipimpin dukun di sini, pasti kalian akan jadi dukun semua. Iya, benar nggak? Iyalah. Kalau kalian dipimpin pendeta, jadi pendeta semua. Mungkin dia bisa kerja di kantoran tapi hatinya pendeta, ya kan? Mungkin dia tentara tapi hatinya pendeta, hati pelayan Tuhan. Lihat Pak Calvin, pangkatnya mayor tapi hatinya gembala. Lihat Pak Yusak, tentara tapi hatinya gembala, pelayanan ya. Jadi kalau kalian dipimpin orang yang gemar berjudi, ya pasti kalian jadi penjudi semua ya. Coba saya merokok, pasti kalian merokok lah ya. Benar enggak ya. Nah, kembali ke sini, disingkirkan semua. Kemudian apa lagi? Coba kita lihat di ayat 7, 2 Raja-Raja 23 ayat 7. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3.
Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenung sarung untuk Asyera. Ini pelacuran, ya, apa namanya? Tidak hanya dalam secara ini di rumah Tuhan. Artinya pelacuran itu apa? Melacurkan dirinya kan, mengawinkan dirinya dengan dewa-dewa gitu kan, dengan hal duniawi. Ya, artinya pelacuran itu tidak hanya berbicara lokalisasi atau tempat perempuan nakal misalnya di situ, ya, yang apa dicari apa nama itu hidung belang gitu kan. Laki-laki kan namanya hidung belang kan, ya, mencari apa namanya kupu-kupu malam misalnya, ya, bukan hanya itu, tapi mengawinkan diri kita dengan duniawi itu, ya, artinya kita menjadi orang duniawi gitu. Pikirannya duniawi, bukan lagi pikiran Tuhan tapi pikiran duniawi, ya. Saya katakan, ya, kalau kita benar-benar ini apa pikiran kita adalah pikiran Tuhan, nggak usah kita pasang meja di sini, benar nggak? Hah? Benar nggak? Nggak usah kita pagar ini kok. Tapi kan, iya, yang kita lawan itulah penguasa-penguasa di udara. Ya. Keluar dari kamar mungkin masih Tuhan di pikiranmu, sampai lihat tangga ke bawah, jauh di jalan. Lari. Iya, apa? Iya, asal kau jangan loncat dari atas yang bahaya. Penguasa-penguasa di udara ini bahaya gitu kan. Ngeri itu Alkitab sudah katakan. Ya. Hatimu tadi masih bersih, tapi kau ketemu orang yang duniawi, ya diceritakan terkontaminasi. Ya sudah. Kau masih jernih otakmu, kau ketemu opung di sekolah, otakmu sudah diracuni lagi lain. Sehingga kau bilang, jahat yang orang yang memelihara kau, yang memperhatikan masa depanmu, kau bilang jahat. Ya kan ngeri kan? Benar nggak? Pernah lihat nggak orang tenggelam di apa? Di kolam renang? Hah? Pernah lihat orang mau tenggelam di kolam renang? Ketika kamu tolong, apa dia lakukan? Dia tekan kamu lagi ke bawah kan? Dia mau menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia nggak lihat orang yang nolong dia kan? Peduli amat ini orang yang menolong saya. Yang penting saya selamat. Kan ngeri kayak gitu. Betul nggak? Makanya sih kalau orang yang tenggelam, saya udah nggak tahu renang, saya mau tolong dia mau menyelamatkan, dia tekan saya ke bawah, saya mati. Jadi nggak usah ditolong. Nah, iya. Karena kehidupan kamu kan meninggal karena itu. Nolong orang tapi dia sendiri. Selamatin adiknya yang perempuan kan? Selamatin adiknya yang perempuan tapi dia yang mati. Adiknya sama temannya kan? Ya, temannya yang mau dia selamatkan, tapi dia yang mati. Nah, kadang kayak gitu kan. Kehidupan itu kayak gitu. Ya. Coba kalau orang-orang mau diseret apa air, taruh tangan kita, dia tarik kita juga kan supaya ikut gitu. Nah kalau kita nggak ada pegangan di belakang, minimal tangan kita satu, ada pohon kan, selamatlah sama-sama kan. Pohon itu firman Tuhan. Kalau kita ada pegangan firman Tuhan, kita nolong orang, pasti selamat. Kalau kita nggak ada firman, kita nolong orang, ya kita ikut juga. Akhirnya kita jatuh sama. Paham ya? Ya. Kalau kamu udah tahu dirimu nggak bisa berenang, ada orang minta tolong, lebih baik kau cari orang lain tolong dia. Jangan kau yang turun, karena dia akan tekan kau. Mungkin dia selamat, kau yang mati. Ya. Yesus sendiri, coba Yesus. Tahu kenal Yesus kan? Kalian kenal Yesus? Kenal nggak? Tahu kan? Kenal atau tahu? Yesus datang untuk apa? Apa? Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Tapi manusia bilang apa?
Manusia bilang apa? Salibkan dia. Nah, Yesus saya Tuhan saja datang mau menolong, kok dibunuh? Gimana ceritanya? Kalau saya mau tolong kalian, baru kalian mau bunuh saya. Nah gimana? Gimana ceritanya? Ini yang dilakukan Yosia. Dia tempat-tempat yang pokoknya yang tidak bisa menolong untuk bertemu dengan Tuhan dihancurkan semua. Ya. Kalau ada di dapur tempat penyembah kalian dihancurkan semua itu. Di lorong-lorong tempat penyembahan hancurkan, lorong-lorong atas tempat ini hancurkan semua itu, supaya kita kembali menyembah kepada Allah yang benar. Amin. Amin. Setuju semua? Yosia melakukan apa yang ada di firman Tuhan, atau apa yang Tuhan katakan itu yang Yosia lakukan. Ya, sehingga coba kita lihat nanti, coba baca di 23 ayat 24 ya. 2 Raja-Raja 23 ayat 24. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh perama, juga terapim berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yudea, Yehuda dan di Yerusalem, dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan. Disingkirkan semua, seperti bobrok sekali ini kehidupan sebelum Yosia kan. Ya, firman udah nggak berlaku lagi. Ya. Tapi ketika zaman Yosia semua disingkirkan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan bilang, "Oh, hebat kau, Yosia. Hebat. Raja yang mendapat pujian dari Tuhan kan. Kalau kita mau menjadi pelaku firman, pasti kita akan dapat pujian dari Tuhan. Hebat kamu Yoel. Hebat kamu Bagas. Hebat kamu Tony. Dan lain-lain. Nah, hebat kamu. Kamu akan, karena kamu sudah melakukan itu yang baik di mataku. Kalau orang begitu, saya akan buatkan selokan untuk mengalirkan berkat. Saluran. Ya, kalau di Toraja itu kalau di orang itu. Ya. Artinya dibuatkan apa itu ya, salurannya. Ya. Hujan, coba ayat 25. Ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak bangkit lagi yang seperti dia. Artinya apa dia? Biasanya itu kalau barang-barang itu apa namanya? Bukan antik. Kalau dicetaknya terbatas itu namanya apa? Limited. Ya, terbatas. Ya, limited. Kalau langka itu sudah habis. Sudah habis kalau langka. Limited itu hanya khusus, kalau tas itu hanya 10 yang diproduksi. Makanya harganya mahal-mahal, hanya orang-orang khusus yang bisa dapatkan. Pujian dari Tuhan itu hanya kepada Yosia dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Ketika kamu lulus nanti akan tinggalkan cerita. Tidak ada lagi orang yang seperti Kolompoi. Dia sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Ya. Akan meninggalkan cerita. Dipuji Tuhan, coba, karena dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Susah? Kalau itu kita lakukan, jempolnya Tuhan.
jempolnya Tuhan kasih. Tapi kalau kita main ucing-ucingan dengan Tuhan, main petak umpet lah. Kebaikan Yosia tidak mengurangi murka Tuhan, ini masalahnya ya. Walaupun Yosia sudah berbuat baik, sudah dipuji Tuhan, tapi sakit hatinya Tuhan itu terhadap Manasye, raja sebelumnya itu, yang bikin hati Tuhan. Dikatakan kebaikan Yosia tidak mengurangi murka Allah akibat kelakuan Manasye. Dampak dosa itu sangat luar biasa. Ya. Padahal Israel sudah bertobat, sudah dibersihkan semua. Ya, Yehuda kan khususnya 2 suku itu. Tapi akhirnya Tuhan tetap marah. Ya, coba kita lihat di ayat 26. Ayat 26. 2 Raja-Raja ayat 26. Coba aja sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan tidak berlari dari murkanya yang sangat menyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Walaupun Yosia sudah melakukan pembaharuan semua ini, tapi Tuhan tidak, murkanya untuk menghancurkan Yehuda itu tetap menyala-nyala. Akhirnya apa? Coba kita lihat akhir endingnya di 27. 2 Raja-Raja 23 ayat 27. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem dan rumah ini. Walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal. Akhirnya mereka dibuang kemana? Ke Babel. Ya. Akhirnya mereka dibuang ke Babel. Nah ini, Babel akhirnya apa? Kacau. Akhirnya mereka masuk dalam kekacauan. Walaupun pemeliharaan Tuhan tetap ada. Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Tuhan masih pelihara mereka. Yang sungguh-sungguh datang kembali ke Tuhan. Nah ini, walaupun di tengah pembuangan, walaupun di tengah kesusahan, kalau kau cari Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi pemimpin di sana. Ya. Ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Mereka di tengah pembuangan, bukan bangsanya, tapi mereka tampil karena Tuhan yang membuat itu semua. Walaupun bangsanya sudah jatuh di dalam penyembahan, dosa-dosa yang sangat menyakiti hati Tuhan. Ya itulah, dosa tetap ada konsekuensi. Mereka dibuang dalam kesusahan. Yang saya katakan, jangan kita coba-coba melakukan. Ya. Kita bermain-main dengan dosa. Tapi bangkit, bertobat, dan kamu akan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, walaupun bangsanya telah berbuat dosa di hadapan Tuhan, tapi mereka tetap dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah kesusahan. Ya, di tengah-tengah kesulitan mereka tetap menjadi berkat. Nah ini, tapi apa? Karena pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Amin. Amin. Ketika ku hampir tenggelam, ku berseru, Yesus tolong. Ada tangan yang kuat yang menopangku, Yesus selalu ada bagiku. Ketika
dan peliharaku. Mari kita ambil waktu sejenak. Tadi ketika Brian mengajak kita masuk dalam penyembahan, saya merasakan itu luar biasa, begitu kuat hadirat Tuhan. Dan saya melihat pas ini ditudungi warna yang putih. Tadinya Tuhan tetap memelihara pas. Walau mungkin ada yang mau menghancurkan, tapi Tuhan tidak mau melihat pekerjaan Tuhan terhenti karena kesalahan, kejatuhan. Marilah pada saat ini punya iman kembali, mau bangkit, datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni, hanya Tuhan yang bisa mengubahkan. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kalian, apa yang dalam hati kalian. Tapi satu hal, Tuhan mengasihi engkau. Mungkin kau hampir tenggelam, mungkin kau hampir terhilang. Tapi seperti Petrus, dia berkata, Tuhan tolong aku. Dan seketika tangan Tuhan mengangkat dia dan dia tidak tenggelam. Naikkan pujian ini sekali lagi. Ketika ku hampir tenggelam, ku berseru Yesus tolong. Ada tangan yang kuat yang menopangku. Yesus selalu ada bagiku. Yang perempuan saja. Ketika ku hampir tenggelam, ku berseru Yesus tolong. Ada tangan yang kuat yang menolongku. Yesus selalu ada bagiku. Ketika ku hampir tenggelam, ku berseru Yesus tolong. Ada tangan yang kuat yang menopangku. Yesus selalu ada bagi. Sama-sama dari Yesus. Ada Yesus yang selalu menolong. Ada Yesus dalamku. Yesus selalu punya cara yang baru untuk menolongku dan pelihara. Ada Yesus. Ada Yesus yang selalu menolong. Ada Yesus dalamku. Yesus selalu punya cara yang baru untuk menolongku dan peliharaku. Bapa di dalam surga, siapapun kami membutuhkan Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu ingin melakukan pembaharuan di tempat ini Tuhan. Dalam mereka berangkat dari kebenaran firman-Mu, bukan dalam kebenaran pikiran mereka Tuhan. Dan mereka berangkat dari
apa yang Tuhan katakan lewat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, firman-Mu yang mengubah